Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan karunia yang banyak. Jemaah maghrib rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya, yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya saking banyaknya. Dan Allah tidak pernah meminta balasan apapun juga dari apa yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri, dan setiap keburukan yang kita kerjakan juga kita yang harus bertanggung jawab terhadap keburukan yang kita lakukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak meminta apapun dari panjenengan semuanya, dari seluruh manusia. Kalau seluruh manusia ingkar kepada Allah, maka tidak berkurang kerajaan Allah. Kebesaran Allah akan tetap utuh. Ketika Allah sudah memilih di antara hamba-hambanya orang-orang yang dia beri karunia, beri rahmat, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dalam urusan ibadah kepada Allah dengan ringan. Langkah kita untuk menuju kebaikan-kebaikan yang sekali lagi itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kebesaran Allah, bukan untuk kebesaran agama Islam, bukan pula untuk yang lain. Itu semuanya fungsinya adalah untuk kita sendiri. Ya, tidak ada yang memaksa kita untuk melakukan kebaikan. Hidup ini pilihan. Hidup ini bagi seorang muslim sudah sangat jelas, sudah terang benderang. Siapa yang kepengin beriman, ya monggo silahkan beriman. Yang mau kafir, monggo kafir. Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak membutuhkan ketika orang tidak mau beriman. Itulah makanya kita bersyukur kepada Allah barangkali di usia senja kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berusaha memaksimalkan waktu yang kita miliki, waktu yang kita punya untuk menambah amal kebaikan diri kita. Seperti yang sedang kita pelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seluruh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dari mulai usia 40 tahun selama kurang lebih 13 tahun beliau tidak pernah beristirahat, menggunakan tenaga, waktu dan pikirannya untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya beliau lakukan dengan sabar, ikhlas menghadapi segala macam ujian. Dan kita semestinya juga sebagai umatnya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membiarkan waktu kita terbuang, banyak yang terbuang percuma. Kita manfaatkan apa yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap muslim ketika dia menjalankan kebaikan-kebaikan untuk urusan di dunianya, kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Apa yang terjadi di sekeliling kita adalah adalah pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana kalau Allah sudah berkehendak
untuk mengambil nyawa kita barangkali ketika ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah, kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih, besok, lusa, atau nanti pasti akan mati. Itu yang harus kita sadari. Dan kita juga tinggal menunggu giliran siapa di antara kita yang akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala terlebih dahulu. Ini semuanya harus kita sadari bersama-sama sehingga kita berusaha memanfaatkan apa yang kita miliki hari ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan lanjut ke bab berikutnya yaitu terkait perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada kajian yang lalu kita sudah membahas tentang perang Bani Mustalik. Di antara perang Bani Mustalik sebenarnya peperangannya tidak begitu gencar, ya, karena Rasulullah menyerang secara tiba-tiba Bani Mustalik tersebut dan Bani Mustalik tidak mengadakan perlawanan. Tapi di dalamnya ada beberapa peristiwa yang sudah kita bahas bersama. Di antaranya peristiwa besar yaitu berita bohong yang tersebar kepada kaum muslimin yang disebarkan oleh kaum munafikin. Beberapa pelajaran bisa kita ambil daripada pelajaran yang sudah lalu. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya ketika datang kepada kita berita dari orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbohong, ya, orang-orang di luar kaum muslimin, itu wajib kita tabayun, kita cross check dan recheck apakah berita tersebut benar atau tidak. Itu. Begitu juga ketika kita sudah mendengar berita tersebut, kita cross check ketika benar atau salah. Kalau salah kita diamkan, kita berusaha mencegah agar tidak tersebarluaskan, tidak disebarluaskan. Kalaupun berita tersebut benar, maka kita juga tidak boleh sembarangan untuk memberitahukan kepada orang lain. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kalaupun itu berita baik, ya, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat atau orang lain secara baik. Makanya harus dipertimbangkan. Kalaupun beritanya itu benar, maksudnya ya tentang sebuah berita buruk datang kepada kita dan itu berita yang benar, maka kita kalau mau memberitahukan kepada orang lain, kita lihat manfaatnya, ada apa tidak manfaatnya. Ya, misalnya ada kabar berita si fulan mencuri, ya, atau si fulan berjudi, atau si fulan mabuk-mabukan, misalnya seperti itu. Ya, maka belum pasti atau kalau itu benar maka tidak mesti kita harus menyebarluaskan, tidak mesti. Ya, tergantung daripada kedudukan kita atau tergantung daripada situasi dalam tengah masyarakat. Apakah kalau diberitahukan akan berdampak buruk ataupun berdampak baik. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ini membutuhkan hikmah tersendiri. Ini terkait berita-berita yang apalagi kalau sudah berita dusta. Kita tahu berita itu dusta, maka sudah kita tutup, ya. Jangan disebarluaskan. Kita berprasangka baik setiap ada berita yang datang kepada kita. Di antara pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena memang di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit fi qulubihim maradun, ya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit dengki, penyakit tidak tahu sebabnya, ngerti ini sebel baik karo si fulan. Nggih, ada. Bu ngomong apa ya, bu bener bu salah wis kadung sebel, ya, ora di endel, dan iya, ini penyakit. Ini ya, jadi di dalam masyarakat pasti akan ada karena kehidupan ini senantiasa berulang. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Bahkan anak-anaknya Nabi Adam saja sudah ada yang berselisih, ya.
Ini sunatullah yang akan senantiasa terjadi. Makanya kita sebagai kaum muslimin ya harus berhati-hati. Karena jangan menganggap hal-hal seperti ini adalah ringan. Karena ini berat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita menyebarkan keburukan-keburukan yang kita tidak punya ilmunya dengan hal tersebut. Itu diantara pelajaran dari sirah nabawiyah terkait perang Bani Mustalik, atau tepatnya adalah berita bohong atau hadisul ifk, ya, hadisul ifkun. Itu yang terjadi, fitnah melanda kaum muslimin, ya, yang melanda istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pelajaran yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau seorang nabi, akan tetapi beliau tetap terpengaruh dengan berita yang menimpa istrinya. Ya, tetap terpengaruh karena saking dahsyatnya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu sama seperti kita, manusia biasa, ya madang, yang minum, ya bojo, ya dan sebagainya sebagai manusia bisa. Sudah dalam tentu dia punya emosi, punya apa. Hanya Rasulullah memang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik, sehingga beliau melakukan segala sesuatu tidak dengan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu. Ini cemburu pasti Rasulullah orang yang sangat pencemburu ketika mungkin kalau ada istri-istrinya misalkan melakukan yang tidak baik walaupun tidak ada, akan tapi Rasulullah pencemburu. Ini karena saking sayangnya kepada para istrinya. Akan tapi beliau tetap terkena fitnah tersebut, sehingga meminta petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah menurunkan surat apa kemarin? An-Nur, ayatnya kelalen 9 sampai 22 itu terkait pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Itu kemarin sudah kami sampaikan. Terus berikutnya adalah beberapa faidah atau pelajaran-pelajaran daripada yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya orang-orang yang terkenal kebaikannya itu ada yang diabadikan oleh Allah di samping para rasul dan anbiya. Itu mereka sudah jelas, ya, para rasul dan anbiya. Ada juga orang-orang tertentu yang bukan rasul, bukan anbiya, bukan para nabi, akan tetapi disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, itu sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Contoh itu Aisyah, jadi perempuan, ya, yaitu Maryam, terus istrinya Raja Fir'aun, ya, istrinya Nabi Ibrahim, itu disebutkan. Begitu juga Ali Imran, keluarganya Imran, ya. Siapa lagi? Ashabul Kahfi, ya. Itu semuanya adalah manusia-manusia yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Begitu juga orang-orang jahat juga, ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Itu jangan sampai kita meniru mereka. Kalau kita sangat mencintai dunia, sangat mencintai uang misalnya, berarti nanti kita akan menjadi sahabatnya siapa? Korun, ya, Batira Korun. Ya, Batira Korun oli harta karun. Itu. Kalau kita sangat mencintai kedudukan, nanti akan dikumpulkan bersama Haman, ya, menterinya Fir'aun. Kalau kita cinta kepada kepemimpinan, ya, terlalu mencintai dengan bertindak arogan, maka kita akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ini contoh-contoh. Padahal kita berharap kita berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai mukadimah. Kita lanjutkan tentang perjanjian Hudaybiyah. Jamaah rahimakumullah, setelah terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq,
Kedudukan kaum muslimin menjadi terlihat lebih kuat, ya, karena bagaimana tidak penduduk Madinah yang sedikit diserang oleh kelompok koalisi yang berasal dari hampir seluruhan kabilah Arab. Mereka menyerang Madinah tetapi tidak berhasil, ya, sehingga ini mulai menimbulkan rasa ketakutan di kalangan Jazirah Arab kepada kaum muslimin. Ya, juga ada yang bisa mengambil pelajaran bahwasanya mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah betul-betul Rasulullah. Bagaimana seluruh peristiwanya. Dan Rasulullah sudah mengatakan setelah perang Ahzab ini sudah tidak ada lagi orang kafir yang menyerang orang muslim, akan tetapi gantian kaum muslim yang akan menyerang terlebih dahulu. Diawali dengan perang Bani Mustalik. Kenapa beliau menyerang Bani Mustalik? Karena Bani Mustalik ikut di dalam perang Ahzab, ikut memerangi Rasulullah di Madinah. Kabilah-kabilah kecil yang ikut berkoalisi dalam perang Ahzab satu persatu diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak peristiwa kecil-kecil yang terjadi. Kalau panjenengan punya kesempatan silakan baca sendiri. Ya, banyak peristiwa-peristiwa setelah perang Ahzab ini. Suku-suku kabilah-kabilah kecil yang mereka ikut menyerang Rasulullah diserang balik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga takluk. Itu. Yang terakhir kita bahas adalah perang Bani Mustalik yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan yang akan kita bahas adalah perjanjian atau perang Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Hudaibiyah ini adalah sekitar 25 kilometer, 22 kilometer dari kota Mekah. Berarti sekang lumbir tekan Wangon, ya, Wangon Pitulas, Jatilawang lah. Jatilawang, ya. Mekah antara, ya, kalau dari Madinah jauh, karena Madinah Mekah itu sekitar 500 kilometer. Berarti Hudaibiyah ini sudah mendekati Mekah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk melakukan umroh. Ya, dari zaman dahulu kala di Jazirah Arab, walaupun di sana penyembelihan agamanya sudah campur baur, akan tetapi permasalahan haji masih sama. Ya, mereka masih memegang syariat agama Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Di antaranya ketika orang sudah memasuki Masjidil Haram itu tidak boleh untuk diperangi. Itu syariat seperti itu masih tetap dibawa. Syariat tawaf keliling Ka'bah juga masih ada, sa'i juga masih ada. Akan tetapi sudah bercampur dengan kesyirikan. Contoh misalnya orang Arab itu dahulu sebelum Islam datang, sebelum Muhammad datang, itu kalau tawaf sampai di Mekah tidak punya harta, maka dia harus tawaf dengan telanjang. Makanya tawafnya tidak di siang hari, ya di malam hari ketika keadaan gelap gulita. Dan ini semuanya dihapuskan oleh Rasulullah, mengembalikan kepada millati Ibrahim, kepada syariat Nabi Ibrahim zaman dahulu. Itu. Syariat haji zaman dahulu sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Hanya karena sudah bercampur aduk, maka sudah tidak murni lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana melakukan umroh ya di tahun itu, ya, karena Rasulullah mendapatkan firman Allah dalam surat Al-Fat, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, latar belakangnya adalah mimpi. Rasulullah mendapatkan mimpi bahwasanya beliau memasuki Masjidil Haram dalam keadaan bersama sahabat-sahabatnya dalam keadaan aman, melakukan tawaf dan mencukur rambut tahallul. Sehingga Rasulullah menyuruhkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haq. Ya sungguh Allah sudah membenarkan mimpi daripada Rasulnya, mimpi yang benar dari Rasulnya. La tadkhulunna Masjidil Harami insyaallahu aminin. Ya, bahwasanya engkau akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman insyaallah. Mukhallikin ru'usakum, dan mereka mencukur rambutnya, wa muqassirin, dan mereka memotongnya. La takhafun, dan mereka tidak dalam keadaan takut. Fa'alima ma lam ta'lamun, dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariban, dan Allah menjanjikan sesudah hal tersebut dengan fathan qariban, dengan kemenangan yang lain dalam jangka waktu yang dekat. Ini dari mimpi ini, lalu Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa tahun ini beliau mau melaksanakan umroh, bukan mau berperang. Ya, kalau berperang sudah barang tentu menyiapkan baju perang. Karena mau umroh, maka yang dibawa hanya senjata biasa. Zaman dahulu, ya, termasuk di Jawa, orang pergi itu mesti nggawa ya itu sama. Di Arab juga seperti itu. Orang jalan kemana saja bawanya pedang. Itu karena zaman dahulu memang seperti itu. Ya, di mana-mana, di mana tempat. Ya, karena zaman dahulu itu belum ada hukum seperti sekarang. Okay? Adanya hukum rimba. Iya itu. Ya, kalau ada orang jahat ya harus kita lawan sendiri, nggak ada urusannya. Ya, itu zaman dahulu. Itu makanya Rasulullah beserta para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya meminta bantuan kepada penduduk Arab sekeliling kota Madinah, orang Arab Badui. Akan tapi banyak di antara mereka walaupun mungkin lahiriahnya sudah memeluk agama Islam, akan tapi masih belum nyampe ke dalam hatinya, sehingga banyak dari mereka tidak menanggapi, tidak merespon seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umroh. Ya, sehingga Rasulullah pada waktu itu di tahun ke-6 Hijriah melakukan umroh bersama sekitar 1.400 orang. Ya, 1.400 orang melakukan umroh bareng-bareng. Nunggang apa? Dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang ngebis ya Pak Badri ya. Sehingga dari Madinah ngebis berapa jam? Sehingga Pak Badri berapa jamnya? Kalau zaman dahulu naik onta dan naik kuda, ya perjalanan sekitar ya 10 harian. Itu ya. Itu yang terjadi. Dan beliau bersama rombongan sekitar 1.400 orang itu mereka bertolak dari bertolak dari Madinah untuk menuju ke Mekah. Tujuannya seperti tadi, yaitu untuk melakukan umroh. Akan tetapi kaum kafir Quraisy, orang Quraisy pada waktu itu, yang mereka sudah barang tentu ancang-ancang, ini kaum muslimin jangan-jangan Arab menyerang, orang mau umroh tok. Padahal Rasulullah datang ke sana itu benar-benar mau umroh, tidak membawa senjata perang kecuali senjata yang biasa dibawa, dan mereka sudah membawa hadyu. Hadyu ini binatang yang untuk dikorbankan di sana. Karena umroh ini atau haji semuanya wajib membawa binatang untuk dikorbankan. Ya itu, seperti itu. Lalu beliau mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah agar dapat memberikan informasi tentang Quraisy. Ketika nih, panjenengan bisa membaca yang dekat ya. Beliau bertemu dengan seorang mata-mata Bishr bin Sufyan al-Ka'bi. Ia segera berkata, "Ya Rasulullah, orang Quraisy telah mendengar perjalananmu. Mereka pun keluar untuk menghadang dengan membawa unta-unta perahan sebagai logistik dan memakai pakaian perang." Jadi
kaum muslimin berangkat tidak mau berniat perang, akan tapi orang Quraisy ini menghadang mereka niatnya perang. Ini perbedaannya, ya. Mereka menunggu di Tiswa dan bersumpah untuk menghalangi engkau masuk Mekah selama-lamanya. Sedangkan Khalid bin Walid ini masih kafir pada waktu itu. Akan tapi nanti di kemudian hari, ya, ketika mendekati Fathu Mekah, ini Khalid bin Walid masuk Islam. Nanti akan menjadi panglima perang yang tidak pernah kalah dalam sejarah. Sampai nanti Khalid bin Walid ini hidup sampai pemerintahan Umar bin Khattab. Itu, dan beliau tidak pernah kalah ketika memimpin perang. Ini subhanallah. Tapi ini pada tahun 6 Hijriah durung beriman. Bayangkan panjenengan. Wong Arab pintar, gagah, tapi orang beriman pada waktu itu. Itu. Ya, panjenengan yang orang ngerti bahasa Arab tapi beriman. Alhamdulillah nggih. Itu ya. Lalu beliau meminta pendapat kepada rombongannya, baik muhajirin maupun orang Ansar. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kita kembali saja kepada orang-orang yang menolong mereka? Ya, atau kita tetap menuju Baitullah dan siapa yang menghalangi akan kita bunuh? Ya, ini musyawarah yang terjadi di antara Rasulullah beserta para sahabatnya. Ya, kita lihat, perhatikan. Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kita datang hanya untuk melaksanakan umrah, bukan untuk membunuh siapapun. Namun apabila ada yang menghalangi antara kita dan Baitullah, akan kita bunuh. Nabi berkata, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan. Ini. Ya, ini di antara dialog antara Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena Rasulullah mengetahui bahwasanya orang Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid sudah menghadang jalannya Rasulullah, ya, sehingga kalau ketemu yang terjadi kira-kira apa? Perang pasti, pasti perang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat perang. Masalahnya begini, kalau Rasulullah sudah masuk di Mekah, orang Quraisy sendiri tidak berani menyerang di Mekah. Itu karena masih, walaupun mereka belum Islam, tapi masih memegang syariat seperti itu. Ya, memegang. Kalau sudah masuk Masjidil Haram, daerah haram, ya, itu sudah tidak boleh membunuh dan sebagainya. Itu larangan itu masih tetap dianut oleh orang Quraisy pada waktu itu, walaupun agamanya sudah bercampur aduk. Sehingga mereka berusaha untuk menghadang agar rombongan Rasulullah jangan sampai masuk Masjidil Haram. Ini intinya seperti itu. Mereka berusaha untuk menghalangi. Ya. Lalu terjadilah beberapa kali utusan Rasulullah mengambil jalan yang tidak biasa, sehingga ketika dekat sudah sampai di Hudaybiyah ini, makanya terkenal dengan perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ini. Makanya ketika di Hudaybiyah ini Rasulullah dan orang kafir saling bertukar utusan, ya. Akan tapi ini kita baca saja. Ketika pasukan berkuda Quraisy menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang berbeda, mereka kembali kepada kelompoknya, yaitu orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati wilayah Saniatul Mirar, tiba-tiba untanya berhenti dan enggan berjalan. Orang-orang pun berkata, Qaswa itu nama Nabi, nama unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mogok berjalan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, unta ini tidak mogok dan itu bukanlah kebiasaannya, melainkan ia ditahan oleh zat yang pernah menahan pasukan bergajah. Maksudnya unta tersebut ditahan oleh Allah sehingga berhenti di tempat tersebut. Beliau melanjutkan, demi zat yang diwaku berada dalam genggamannya, jika mereka meminta kesepakatan dariku untuk mengagungkan bulan-bulan Allah, niscaya aku akan memenuhi permintaan mereka. Dan
Hal ini terjadi di bulan Dzulqa'dah dan masih termasuk bulan-bulan haram seperti yang sudah sampaikan tadi. Ya, orang Arab walaupun agamanya bukan Islam murni lagi, akan tetapi masih memegang syariat. Sebagian daripada syariat Nabi Ibrahim itu mereka pegang teguh, yaitu diantaranya tidak berperang di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan sehabis Dzulhijjah Muharram dan bulan Safar. Itu 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah. Ya, tidak boleh berperang di dalamnya kecuali kita diperangi. Kecuali diperangi oleh orang kafir di bulan itu, ya kita membalasnya. Tapi kalau kita memulai berperang di bulan-bulan tersebut diharamkan. Kecuali memang ada kebutuhan khusus itu. Dan orang kafir Quraisy pada saat itu mereka menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka orang-orang musyrik, akan tetapi ketika ada orang naik haji, ya, walaupun haji jahiliyah, mereka tetap memberi minum, memberi makan, ya. Mereka masih tetap memegang syariat-syariat yang ada turun temurun. Walaupun di dalamnya agamanya sudah tidak tauhid lagi karena sudah banyak yang menyembah berhala. Kita lanjutkan kejadiannya. Ini sebenarnya kejadiannya sedikit saja, ya perjanjian Hudaybiyah ini, akan tapi penting untuk kita fahami karena ini merupakan fondasi dari perjuangan diplomasi Rasulullah. Ya, kalau kemarin-kemarin perang dan ini adalah diplomasi. Kadang-kadang rembugan kie lebih bermanfaat daripada fisik, ya. Tapi bukan senantiasa seperti itu. Kadang-kadang fisik lebih penting daripada rembugan. Kadang juga rembugan lebih penting dari fisik, tergantung keadaan. Itu. Kapan kita harus mengambil tindakan keras, ya? Kapan kita harus berembuk, kapan kita harus berdiplomasi, ini semuanya butuh hikmah atau butuh seseorang yang memang mampu untuk melakukan itu semuanya. Ketika menghadapi seorang yang melakukan kejahatan terang-terangan, kita harus keras, ya. Akan tapi ketika kita menghadapi orang yang orang Islam yang salah, maka tidak boleh kita langsung keras, harus dengan menggunakan diplomasi atau musyawarah. Singkat cerita, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus, ini panjangan bisa membacanya nggih? Saya ringkas saja. Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab yang pertama, ya, untuk datang menjadi utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke kota Mekah. Akan tapi Umar menolak. Umar bin Khattab menolak. Alasannya kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah tidak ada keluarga yang melindungi di Mekah. Pada akhirnya beliau mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengutus Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat Nabi yang mulia, menantu Nabi, ya, pemilik dua permata, ya, karena beliau menikahi 2 orang anak perempuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal, bukan 2 sekaligus, akan tapi ketika meninggal dia menikahi adiknya. Itu seperti itu. Ini, ya. Dan Utsman bin Affan ini dikabarkan dibunuh, ya. Ketika lama Utsman bin Affan, gampangnya dari Hudaybiyah, Rasulullah mendirikan tenda di sana. Utsman bin Affan diutus Rasulullah untuk menuju Mekah, sebenarnya untuk berunding, untuk mengabarkan bahwasanya Rasulullah datang bukan untuk berperang, hanya untuk berumroh saja. Akan tetapi ada kabar burung bahwasanya Utsman itu dibunuh. Ini ada kabar burung, ya. Ada kabar burung. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, lalu Rasulullah membaiat para sahabat sejumlah 1.400 dikurangi Utsman bin Affan. Berarti berapa? 1.300, iya 99. Ngetes panjenengan matematikanya Olivia Ramien.
Kita ya. Lalu beliau mengajak para sahabat untuk berbaiat. Ya, berbaiat. Tapi baiat nggih? Baiat kiye jenenge kalau dalam bahasa kita itu adalah sumpah setia. Ya, bersumpah setia. Berjanji bersama-sama untuk melakukan segala sesuatu. Intinya dalam baiat yang dikenal dengan baiatur ridwan, ya, di bawah pohon beliau membaiat, tangan beliau para sahabat menumpukan tangan seperti ini dan dibaiat. Artinya dalam keadaan apapun juga tidak akan saling menjauh, tidak akan lari ketika ada musuh, dan akan senantiasa saling tolong menolong. Intinya seperti itu. Karena situasinya sudah genting. Ya, dengar kabar Utsman bin Affan itu terbunuh, maka gelem ora gelem gak mau pasti harus berperang. Ya, itu. Sehingga Rasulullah mengajak para sahabat berbaiat. Ya, seluruh kaum muslimin berbaiat kecuali satu. Ya, ada orang yang tidak mau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Intinya isi baiat tersebut adalah mereka berjanji apapun yang terjadi akan dihadapi bersama-sama. Barang siapa menyalahi baiat tersebut, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang menepati maka dia akan mendapatkan pahala. Karena baiat dengan Rasulullah itu kedudukannya sama berbaiat dengan Allah. Ya, berbeda dengan baiat zaman sekarang ya. Ya, ada sekarang kelompok-kelompok yang mengatakan kok orang baiat karo pemimpinnya nyong si kafir, itu ada. Pernah dengar namanya? Ya, itu ada. Itu. Zaman Rasulullah tidak pernah berbaiat kecuali ini, ya, kecuali pada saat ini. Berbaiat, bersumpah setia untuk menghadapi segala sesuatunya bersama-sama. Tidak akan lari ketika terjadi pertempuran, tidak akan meninggalkan Rasulullah sendirian dan sebagainya. Gitu. Kita lanjutkan, singkatan saja. Lalu yang terakhir Rasulullah ini, kemudian orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr, ya. Mereka berkata, temuilah Muhammad dan ajaklah damai dengan syarat ia harus kembali dan meninggalkan kami tahun ini. Demi Allah jangan sampai orang-orang Arab mengatakan bahwa ia bisa memasuki Mekah dengan paksa. Ini artinya orang Quraisy sebenarnya juga sudah setengah takut menghadapi kaum muslimin. Ya, sudah takut menghadapi kaum muslimin. Sehingga angger bisa damai baik. Tapi Rasulullah karena balik di situ aja tahun gie. Itu intinya seperti itu. Ya, ini para pembesar Quraisy itu mereka sudah berpikir ulang, ya, sudah mungkin banyak kabar-kabar, ya, berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka hatinya dilingkapi rasa takut untuk berhadapan langsung dengan pasukan kaum muslimin, sehingga mereka mengutus Suhail bin Amr, ya. Singkat cerita bahwasanya maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah, gitu. Intinya perjanjian Hudaybiyah itu bahwasanya kaum muslimin dan orang Quraisy kafir itu mengadakan perjanjian damai, tidak saling memerangi selama 10 tahun. Gitu. Dan Rasulullah tidak boleh melakukan umroh di tahun ini, akan tapi boleh melakukan di tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah. Gitu. Inti perjanjian pada Hudaybiyah. Hal ini penting untuk diplomasi, ya, karena ada perjanjian 10 tahun tidak boleh saling menyerang, gencatan senjata kalau zaman sekarang ya, gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh saling menyerang, dan orang Arab itu dibebaskan. Isi perjanjian Hudaybiyah, yang mau ikut Nabi Muhammad ya silahkan, yang tidak mau ikut ya silahkan, itu dibebaskan di dalam isi perjanjian tersebut. Ya, ini ada sebuah peristiwa dari Umar. Umar lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya,
Ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Nabi menjawab benar. Umar bertanya lagi, bukanlah kita umat Islam? Nabi menjawab benar. Umar bertanya lagi, bukanlah mereka kaum musyrik? Nabi menjawab benar. Umar bertanya lagi, lantas mengapa kita merendahkan agama kita? Setelah terjadi kesepakatan, rupanya Umar berpikiran dengan logikanya. Ya, nyong wong Islam, angger nyong mati pun lebung surga. Ya, mereka orang kafir, kenapa kita tidak perang saja? Sudah habis-habisan ya ayo. Itu gampangannya. Kalau Umar kan kita tahu sifatnya sangat keras, ya mantan preman pasar orang Mekah, sehingga dia berkata demikian. Cara wong Cikadune, ya Rasulullah, mbok Nabi, ya angger Nabi ngapa takut perang? Gampangnya seperti itu. Ya, bukanlah kita umat Islam, Islam pasti benar. Ya, yang mati ya mati syahid masuk surga. Mereka orang kafir, mati pasti masuk neraka. Kenapa kita takut? Kenapa kita harus tidak jadi umroh? Ya, kenapa kita harus balik ke Madinah tanpa menghasilkan apa-apa? Kenapa kita tidak maju saja perang? Gampangnya seperti itulah. Ya, Umar mengatakan demikian. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya, dan dia, Allah maksudnya, tidak akan menyia-nyiakan aku. Paham namanya? Ya, Rasulullah melakukan itu bukan atas kehendak nafsunya. Rasulullah menjalankan semuanya berdasarkan perintah Allah, karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya. Ya, yang memberikan wahyu untuk menerima perjanjian Hudaybiyah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat perjanjian. Itu tadi 10 tahun gencatan senjata dan seterusnya nanti kita rinci. Ya. Lalu apa yang terjadi? Umar kemudian berkata, setelah peristiwa itu, aku sering berpuasa, bersedekah, salat malam, dan memerdekakan budak karena khawatir atas ucapanku dan berharap semoga menjadi kebaikan. Apa maksudnya? Umar bin Khattab menyadari kesalahannya. Ya, agama ini tidak boleh berdasarkan pikiran kita, tidak boleh. Kalau wahyu sudah mengatakan A, sami'na wa ata'na. Itu ya, dalam hal apapun juga. Kalau agama syariat sudah mengatakan A, ya kita sami'na wa ata'na. Itu mengatakan ini boleh kita laksanakan, ini tidak boleh kita tinggalkan, ini sunnah kita kerjakan, ini tidak ada contohnya kita tinggalkan. Itu agama tidak butuh ya. Kita tidak mungkin bisa mencerna semuanya, tidak mungkin. Contoh, ya surga, jenengan tidak mungkin bisa mencerna karena belum pernah lihat surga, ngerti? Tapi kita wajib mengimaninya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita sholat saja. Kenapa sih yang ngacung kudu? Orang kayak gie, kalau sadar. Itu. Agama itu seperti itu. Agama itu sami'na wa ata'na. Ya. Ya kenapa? Ya misalkan menghitung tanggalan baru harus menggunakan ru'yatun. Sami'na wa ata'na, itu dasarnya. Kalau kita ke masalah yang lebih besar lagi. Bukan ra'yu, pikiran. Karena Allah itu maha sempurna segalanya. Tidak boleh kita mengedepankan otak kita ketika wahyu sudah datang. Tidak boleh. Ya, contoh Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah menyontohkan. Lah ini kan baik, tujuannya kan untuk memuliakan Nabi. Ini ra'yu, pikiran, otak. Ya, padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan, maka tidak boleh. Kita tidak boleh mengedepankan. Ketone apik bagi manusia akan tetapi buruk kalau tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan dari Maulid Nabi nanti ada anak-anak kita merayakan ulang tahun. Ya contohnya, Nabi bedi ulang tahun nih. Contoh kalau kita mengizinkan hal-hal. Tapi ya itu contoh.
contoh ya, bahwasanya kita tidak boleh menggunakan akal kita ketika wahyunya sudah jelas. Tidak boleh. Kecuali memang ada yang masih bisa diperdebatkan, ya, bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa pendapat, itu boleh. Itu, ya, ini permasalahan Umar. Lalu Umar, kenapa dia sering berpuasa, bersedekah, salat malam? Ini karena kita harus mencontoh Umar. Ketika sadar melakukan dosa, kita iringi perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik. Panjenengan misalnya tanpa sengaja atau kadang-kadang namanya orang, ya, memarahi seseorang, ya, membuat orang tersinggung, membuat orang menangis misalnya. Ya, ketika itu sadar itu kesalahan, iringi dengan perbuatan baik, baik sholat lagi lah, ya, baik berpuasa, baik sedekah, baik apapun juga. Kalau sudah sadar telah melakukan kesalahan, itu sing angel anggere ora sadar bahwa itu salah nggih. Ya, kalau Umar, subhanallah. Dia orang yang jernih. Ketika salah ngaku salah konsekuen. Ya, makanya dia segera bertobat. Diiringi tobat tidak cukup dengan astagfirullah. Diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita sudah dalam keluarga misalnya, panjenengan misalnya pernah memarahi istri, ya segera berbuat baik. Begitu juga istri kepada suami misalnya pernah melakukan kesalahan, segera iringi dengan kebaikan-kebaikan, baik sedekah, baik sholat, baik berpuasa. Itu. Untuk apa? Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ringkas saja, ini saya tidak bahas. Ya, ini ada peristiwa penting saja. Di antara peristiwa penting dalam perjanjian Hudaybiyah adalah Rasulullah tadi bersama 1.400 sahabat berangkat ke Mekah dengan niat melaksanakan umroh. Mereka tidak membawa senjata perang, hanya membawa senjata ringan untuk perlindungan. Yang kedua, dihadang oleh Quraisy, ya, kafir Quraisy melarang kaum muslimin memasuki Makkah. Sebagai respon, kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah di pinggiran kota. Ya, mereka intinya sudah ancang-ancang, ya, anggar ana sing provokatore ya tadi. Gampang kali. Karena sudah dekat sih, ya, sudah dekat konsentrasi manusia yang banyak, ya. Mereka sudah siap, kaum muslimin siap juga ketika ada yang mulai, kaum kafir Quraisy juga. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Makanya terjadi negosiasi perdamaian tadi yang telah dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Ya, delegasi Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Di antara isi perjanjian adalah kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Jadi tidak boleh umroh, ya, pada tahun itu harus kembali tahun depan. Tapi mereka diizinkan datang tahun berikutnya. Selain itu, gencatan senjata selama 10 tahun disepakati, serta kebebasan bagi suku-suku Arab memilih bergabung dengan Quraisy atau dengan kaum muslimin. Ya. Yang kelima, kemenangan diplomasi. Meski tampak menguntungkan Quraisy, perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan diplomasi bagi kaum muslimin karena memberi ruang bagi Islam untuk berkembang. Ya. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, karena suasananya damai, ini namanya, sehingga gampangannya wong Arab mulang ngaji lah, itu aman-aman saja, tidak ada takut. Ya kalau tahun-tahun peperangan kan sebentar-bentar harus peperang, harus berjaga-jaga dan sebagainya, sehingga perkembangan agama Islam tidak mudah. Akan tetapi karena sudah ada perjanjian damai, maka disinilah tonggak daripada Islam semakin berkembang. Rasulullah banyak mengirimkan dai-dai ke suku-suku Arab untuk mengajarkan agama Islam. Itu inti daripada perjanjian Hudaybiyah itu. Dan ketika
pulang dari Hudaybiyah, Allah menurunkan surat Al-Fath, ya. Surat Al-Fath yang berjumlah 29 ayat itu turun ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah. Insyaallah ya kita akan membahas surat ini di kajian yang akan datang. Gitu. Ini pada hari ini kita singkat menceritakan sekilas ya, tidak detail terkait perjanjian Hudaybiyah ini. Akan tapi satu yang terlewat, maaf. Ketika Rasulullah sudah terjadi perjanjian damai, Rasulullah itu menyembelih hadyu, hewan kurbannya, walaupun tidak jadi masuk ke Mekah, beliau tetap menyembelih hewan tersebut dan mencukur rambutnya. Ini ya, bertahalul istilahnya. Ya, menyembelih hewan kurbannya disedekahkan kepada orang sekitar, lalu beliau mencukur rambutnya dan memerintahkan kepada para sahabat. Akan tetapi para sahabat tidak ada yang menggubrisnya karena mungkin mandan jengkel karena Rasulullah, para sahabat, dengan adanya perjanjian tersebut, sehingga ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih korbannya dan mencukur rambutnya, tidak ada yang mengerjakan. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah melakukan itu tanpa banyak cakap. Beliau menyembelih hewan kurbannya dan mencukur rambutnya, mencukur gundul rambutnya. Ya, ketika melihat Rasulullah melakukan itu, akhirnya semua kaum muslimin melakukan itu, melakukan penyembelihan hewan kurban dan bertahalul dengan mencukur rambutnya. Ada yang mencukur rambutnya, ada yang cuma mengguntingnya sedikit. Itu. Dan dalam peristiwa tersebut Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, yang mencukur habis rambutnya itu diberkahi sebanyak 3 kali. Bagaimana yang menggunting rambutnya? Rasulullah setelah 3 kali mengatakan yang mencukur rambutnya habis itu diberkahi 3 kali, baru memberi keberkahan kepada orang yang hanya memotong rambutnya. Artinya apa? Artinya ketika kita umroh maupun haji, yang lebih afdol adalah mencukur gundul, ya, mencukur habis rambut kita. Tapi boleh juga hanya memotong sebagian, mencukur sebagian. Akan tapi lebih afdol, 3 kali lebih afdol adalah mencukur keseluruhan rambut kita. Ya, mencukur ke rambut, nggih. Ya, Stella juga. Ya, barangkali siapa tahu ya panjenengan masih diberi kesempatan untuk melakukan umroh maupun haji ke Masjidil Haram di kota Mekah. Nggih. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok malam Jumat dengan mengkaji surat Al-Fath, ya, 39 ayat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.